Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah dengan NIM 07300 2300 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster perkembangan ilmu dan teknologi geologi teknik dari tahun 1700 sampai hingga sekarang. Nah, pada tahun 1700 sampai 1776 itu masuk ke pre-klasikal. Periode ini berkonsentrasi pada studi yang berkaitan dengan kemiringan alami dan satuan berat dari berbagai jenis tanah, serta teori tekanan semi-empiris. Seseorang insinyur kerjaan Prancis, Henry Gaussier, mempelajari lereng alami tanah ketika Forest de Bellior, menerbitkan buku teks untuk insinyur militer dan sipil di Prancis. Pada buku tersebut, dia mengusulkan teori tentang tekanan tanah lateral pada dinding penahan. Model tahun 1746, model laboratorium pertama dalam pembuatan dinding penahan tahun 1769, insinyur Prancis Jean Rodolphe Preonet yang mempelajari stabilitas lereng dan membedakan antara tanah utuh dan pengisi. Untuk alat-alat yang dipakai pada tahun itu adalah teodolit awal. Meskipun belum secanggih versi modern, teodolit pada tahun 1700-an seperti yang dikembangkan oleh J.C. Ramsden sudah mulai digunakan untuk mengukur sudut vertikal dan horizontal secara bersamaan, yang sangat penting untuk menentukan kemiringan lereng. Gunter's chain, selanjutnya ada Gunter's chain, yaitu standar pengukuran jarak di lapangan untuk mengukur lereng. Surveyor menggunakan teknik stepping, mengangkat rantai agar tetap horizontal, atau menggunakan tabel trigonometri untuk mengkonversi jarak miring menjadi jarak horizontal. Selanjutnya, pada tahun 1777 sampai 1856, periode ini sebagian besar perkembangan di bidang teknik geoteknik berasal dari insinyur dan ilmuwan Prancis. Tahun 1776, ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb menggunakan prinsip-prinsip kalkulus untuk maksima dan minimal untuk menentukan posisi sebenarnya dari permukaan geser di tanah di belakang dinding penahan. Dalam analisis ini, Coulomb menggunakan hukum gesekan dan kohesi untuk benda padat. Pada tahun 1820, kasus-kasus karya Coulomb dipelajari oleh insinyur Prancis Jacques Frédéric Prancis dan oleh profesor mekanika terapan Prancis Claude Louis Marie Henri Cavier. Kasus-kasus ini terkait dengan pengisian balik cenderung dan pengisian tambahan mendukung biaya tambahan pada tahun 1840. Jean Victor Conclat, seorang insinyur tentara dan profesi mekanik, memperluas teori pada dinding penahan vertikal dan cenderung dengan permukaan tanah poligon yang rusak. Akhir fase 1 dan periode mekanika tanah klasik ditandai dengan tahun 1857. Dari publikasi Glasgow, studi ini memberikan teori penting tentang tekanan bumi dan keseimbangan massa bumi. Untuk alat-alatnya, pada tahun 1800-an, survei lereng dan topografi dilakukan menggunakan kombinasi alat optik presisi dan alat ukur jarak manual. Yang pertama yaitu teodolit. Teodolitnya sudah berkembang, bukan teodolit awal. Teodolitnya sudah berupa transit teodolit, diperkenalkan secara luas pada awal hingga pertengahan abad ke-19, terutama setelah 1840-an. Alat ini digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal secara presisi. Selanjutnya ada klinometer. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut kemiringan lereng atau sudut elevasi secara langsung. Selanjutnya, pada tahun 1856 sampai 1910. Pada tahun 1856, insinyur Prancis Henry Philibert Gaspard-Darcy menerbitkan sebuah studi tentang permeabilitas filter pasir. Darcy mendefinisikan istilah koefisien permeabilitas atau konduktivitas hidrolik tanah, parameter yang sangat berguna dalam rekayasa geoteknik hingga hari ini. Sir George Howard Darwin 1845-1912, seorang profesor astronomi, melakukan tes laboratorium untuk menentukan momen terbaik pada dinding barongsai yang mempertahankan pasir di kondisi pemadatan yang longsor. Dan pada tahun 1885 oleh Joseph Valentin Bosin adalah pengembangan teori distribusi tegangan bawah bidang bantalan beban dalam media homogen semi tak terbatas, elastis,
menunjukkan fenomena dilatansi di pasir. Alat-alat yang digunakan pada tahun 1800 ini yaitu klinometer, alat genggam yang sangat umum digunakan untuk mengukur sudut kemiringan lereng secara cepat. Salah satu model yang populer adalah Watkins Tab Clinometer. Alat ini bekerja dengan sistem pendulum dan atau pemberat di dalam casing logam. Selanjutnya ada kompas geologi seperti Brunton. Meskipun dipatenkan pada akhir 1890-an, kompas Brunton mulai populer digunakan pada awal 1900-an untuk mengukur kemiringan. Selanjutnya, pada tahun 1900 hingga masa kini. Pada periode ini, hasil penelitian sudah berkembang pada tanah-tanah lempung berupa sifat dasar dan parameter tanah lempung. Tahun 1908, Albert Maurits Arterburg, seorang ahli kimia dan ilmuwan tanah Swedia, mendefinisikan fraksi ukuran tanah liat sebagai presentasi berat partikel yang lebih kecil dari 2 mikron. Dia menjelaskan konsisten tanah yang kohesif dan mendefinisikan batas cair plastis dan susut. Arthur, seorang insinyur sipil dan Inggris, bekerja pada desain dan konstruksi tembok laut luar di Rostock. Dia mengembangkan hubungan untuk ketekanan lateral dan resistensi di tanah liat serta daya dukung fondasi dangkal di tanah liat, dan juga menggunakan uji Searbox untuk mengukur kekuatan geser yang tidak terdenominasi dari spesimen tanah liat yang tidak terganggu. Seorang insinyur dari Swedia mengembangkan analisis stabilitas lereng tanah liat jenuh yang tidak terlatih dengan asumsi bahwa permukaan kritis geser adalah usul lingkaran. Karl Terzaghi dari Austria mengembangkan teori konsolidasi untuk lempung seperti yang kita kenal sekarang. Teori konsolidasi diterbitkan dalam buku terkenal Terzaghi. Pada tahun 1910, teknologi yang dipakai yaitu berupa inclinometer. Ini adalah alat utama permukaan tanah pada tahun 2000-an. Probe inclinometer portabel dengan pemecahan digital sudah banyak digunakan untuk mengukur kemiringan pipa casing yang ditanam di dalam tanah. Total session electronics total session meskipun total session sudah ada sebelumnya, pada awal 2000-an penggunaannya semakin luas untuk survei topografi. Lereng guna mengukur pergerakan titik-titik permukaan secara presisi dengan menggunakan prisma reflektor. Extensometer, alat ini digunakan untuk mengukur regangan atau peregangan deformasi tanah atau batuan, baik secara dangkal maupun dalam. Sekian presentasi dari saya mengenai perkembangan ilmu dan teknologi geologi teknik dari tahun 1700 hingga sekarang. Apabila ada kesalahan kata, mau dari segi kata-kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.